Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Supriyatna dengan NIM 0540320029. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Pada video presentasi ini saya akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan kabel strike. Tujuan dari presentasi video ini untuk memenuhi salah satu tugas praktik mata kuliah jaringan komputer. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita mulai pembahasannya, di mana dalam pembuatan kabel ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya yang pertama adalah kabel. Ini saya sudah menyiapkan kabel. Kemudian tang clamping. Nah, ini fungsinya nanti untuk menjepit konektor eject. Kemudian bisa juga untuk memotong atau mengupas kabel. Kemudian RJ45 ya. Ini untuk konektornya. Kemudian LAN tester. Nah, ini LAN tester untuk pengujian kabelnya. Nah, baik. Untuk kabel UTP ini umum digunakan untuk jaringan komputer atau jaringan LAN. Nah, untuk jenis kabel ini ada dua, ada kabel UTP dan kabel STP. Di mana perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau untuk kabel UTP dia tidak di dalamnya tidak pakai pelindung lagi. Tapi kalau untuk STP dia menggunakan pelindung lagi, artinya untuk menjaga terjadinya dari gelombang elektromagnetik ya. Itu perbedaannya. Kemudian dari segi harga juga lebih mahal yang STP, namun dalam kestabilan penggunaan lebih stabil yang STP. Kalau yang umum sering digunakan adalah kabel UTP. Nah, kemudian dalam penyusunan kabelnya ada dua aturan, di mana aturan ini ada yang 586A dan 586B. Nah, yang akan kita gunakan karena kita mempraktekkan kabel strike ya, maka menggunakan aturan yang 586B. Nah, langkah-langkah awal ya, dalam pembuatan kabel jaringan itu ada dua, ada kabel strike dan kabel crossover, di mana kabel strike ini fungsinya menghubungkan dua perangkat komputer yang berbeda. Contohnya misalnya kita menghubungkan komputer ke switch, menghubungkan komputer dengan hub atau switch dengan access point, atau juga komputer ke router ya. Nah, itu straight. Sementara yang cross itu fungsinya menghubungkan dua perangkat yang sama ya. Contohnya misalkan komputer ke komputer, switch ke switch, hub ke hub, atau router ke router ya. Itu kemudian kabel ini juga ada beberapa kategori, yaitu ada dari cat 1, cat 2, sampai ke cat 8. Oke, kita ke pemasangan. Langkah awal dalam pemasangan adalah kita mengupas kulit kabel yang warna abu ini, kita kupas ya. Itu menggunakan clamping tool, atau juga kalau misalkan ada pisau pengupas ya bisa pakai itu. Karena kita di clamping toolnya ada untuk mengupas, kita gunakan yang ada di clamping tool. Nah, ini kita kupas kira-kira kurang lebih 4 cm. Ini sudah dikupas. Nah, di sini ada 4 pasangan kabel, artinya ada 8 ini berpasangan ya, dimana kita harus pisahkan pasangan ini
yang saling melilit. Oke. Nah, kita sudah pisahkan, kemudian kita susunan kabelnya, ya, yaitu putih oranye, kemudian putih hijau, biru, ya, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini kita susun, kemudian kita rapihkan, ya, sambil diluruskan si kabelnya. Kalau sudah lurus seperti ini kita potong karena ini terlalu panjang. Sambil dicek lagi, takutnya susunannya jadi acak-acaknya atau berubah. Nah, kita lurus, dipotong harus sejajar terlurus. Ini dipotong, kemudian kita masukkan ke konektor RJ45, ya, posisinya seperti ini. Nah, dalam memasukkan ke kabel atau ke konektor ini harus mentok sampai ke ujung sini, ke ujungnya harus mentok, karena si kabelnya nanti supaya kejepit oleh bagian tembaga ini. Nah, ini kemudian si ujung kabel ini, si kulit ini harus ada di bagian dalam, ya, supaya kelihatannya rapi. Oke, kita jepit menggunakan clamping. Nah, ini bagian ujung pertama sudah kita buat. Berikutnya yang kedua, ya, ujung kedua kita buat lagi. Langkahnya sama seperti tadi. Kita kupas. Kita pisahkan lagi. Kemudian kita susun, ya, susunannya jangan kebalik, harus sama dengan yang tadi, ya, putih oranye, kemudian putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, ya. Ini oke, kita ratakan lagi. Kemudian masukkan. Sebelum di clamping kita pastikan dulu dengan ujung yang satunya sudah sama atau belum. Oke, kalau sudah yakin sama atau betul, kita clamping lagi. Nah, ini kedua ujung sudah kita buat. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pengujian, yaitu menggunakan LAN tester. Nah, menggunakan LAN tester, kita masukkan. Agak longgar, ya, LAN testernya.
Ya agak longgar, jadi kurang terus ditekan. Kalau yang line testernya bagus, terus langsung connect. Nah, ini dia sudah menyala dari 1 sampai 8. Artinya si kabel yang saya buat ini sudah connect ya, berhasil. Nah, dalam pengujian selain menggunakan LAN tester, kita juga bisa menguji langsung ke perangkat komputer. Contohnya kita hubungkan langsung dengan dari komputer ke router atau misalkan dari komputer ke access point. Nah, kalau misalkan terkoneksi berarti kabel yang kita buat sudah connect ya. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua ya. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan dalam penyampaian ya. Untuk itu kritik dan sarannya yang membangun saya harapkan ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.